Setelah Rasulullah melepaskan aku mundur sedikit. Lalu Rasulullah menarik aku lagi ke depan. Aku turuti tarikan Rasulullah sampai aku dekat kepada beliau. Begitu beliau lepaskan, aku mundur lagi. Sampai 3 kali. Begitu selesai sholat, Rasulullah menegur, ya putra pamanku, tadi sudah aku berdirikan engkau di sampingku, kenapa engkau mundur lagi? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, aku memang menganggap baik demikian sholat dengan merapatkan kaki, meskipun yang satu imamnya lebih depan daripada yang makmum, itu yang paling baik. Tetapi ya Rasulullah, aku merasa tidak pantas untuk sholat berdiri sejajar dengan engkau, maka aku mundur. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Cium lagi. Untuk kedua kalinya doa itu muncul. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama, ajarilah dia tafsirnya Al-Qur'an, makna-maknanya Al-Qur'an. Dia berdoa Pak kalau ada. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i nanti ada keterangan sholat berdua ini bagus, tetapi ini juga tidak masalah. Dari contoh Ibnu Abbas yang tadi. Jadi furu'at bedanya. Furu'. Nah memang adab ini Pak Nyun Sewu, adab kalau diterus-teruskan kadang melampaui batas tertentu, dia merepotkan. Maka yang kemudian beragama dengan adab, hati-hati, ada batasnya. Kalau sudah melebihi batas itu dan merepotkan, tinggalkan adabnya, balik ke taat aja lebih selamat. Contoh adab yang merepotkan. Ketika Rasulullah dulu berkhutbah di mimbar Masjid Nabawi, beliau berdiri di teratak undakan kelima. Begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar gak berani berdiri di tempat Rasulullah berdiri. Beliau turun satu undakan di undakan keempat. Begitu Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah. Umar gak berani berdiri di tempat Abu Bakar berdiri. Dia turun satu teratak di undakan ketiga. Begitu Sayyidina Utsman jadi khalifah, beliau mau berkhutbah naik ke mimbar sampai undakan kedua berhenti lama, mikir. Ini kalau diterus-teruskan berkepanjangan urusannya. Lalu beliau dengan gemetar naik ke mimbar tingkat tertinggi di mana Rasulullah dulu berdiri. Orang mungkin komentar, Utsman adabnya gak sebagus Umar dan Abu Bakar yang kemudian turun satu undakan dibanding pendahulunya. Tetapi untunglah ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau nggak ada Utsman, itu khotib Masjid Nabawi sekarang harus gali berapa meter ke bawah. Jadi pada satu batas tertentu adab bisa merepotkan. Maka kenali batasnya, jangan sampai menjatuhkan kita ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat atau merepotkan diri kita, karena yang mudah bisa saja diambil. Ini bedanya apa Pak? Kita ini bedanya. Sekarang ini diadu-adu, yang sana Wahabi, yang sana kemudian Ahlul Bid'ah. Bid'ahnya itu di mana? Ada memang, tapi sikap terhadap bid'ah itu harusnya bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keparahan bid'ah. Kita kadang-kadang nggak adil, semuanya asal bid'ah dihantam promo dengan keras. Padahal ada bid'ah yang harus diselesaikan dengan lembut, ada bid'ah yang disikapi dengan keras. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu satu, bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah tempatnya di mana? Di i'tiqad. I'tiqad itu apa? Keyakinan. Bid'ah yang paling bahaya itu bid'ah keyakinan. Jahmiyah yang kemudian mengatakan, karena Jahm bin Sofwan itu ahli filsafat Yunani, dia mengatakan Allah itu tidak dinamai, tidak disifati. Karena menamai dan mensifati Allah itu membatasi dia, sedangkan dia absolut mutlak tidak terbatas. Ini pemahamannya Jahm bin Sofwan. Salah nggak? Salah. Dan keyakinan semacam ini berbahaya. Akidah yang lain, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, gitu ya. Ini bid'ah dalam akidah. Yang seperti ini penyelesaiannya harus jadi prioritas. Sekarang yang Jabariyah banyak, yang Qadariyah banyak. Jabariyah itu apa Pak? Pemahaman tentang takdir. Saya ini cuma wayang yang digerakkan Allah kok. Ya kalau saya bermaksiat itu ya bukan salah saya, yang mengendaki saya maksiat itu Allah ya. Saya kan bermaksiat itu takdir Allah gitu. Ini pemahaman namanya Jabariyah. Sebaliknya ada pemahaman namanya Qadariyah. Qadariyah itu apa Pak? Ya Allah itu cuma menciptakan, habis itu terserah kita. Nasib kita di tangan kita sendiri. Ini pemahaman apa namanya? Qadariyah. Ahlus Sunnah di mana? Di tengah. Ini memahami takdir, kata Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah itu antara Jabariyah dan Qadariyah. Apa yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini segala sesuatunya adalah dalam kekuasaan Allah, tetapi hamba pada saat tertentu mendapatkan pilihan-pilihan
dan ilham untuk berbuat fajir atau berbuat takwa, pilihan itulah yang dia bertanggung jawab kepada Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini bid'ah yang paling parah, itu yang bahaya itu yang di bidang i'tiqad. Kedua, nanti ada bid'ah yang lebih rendah tingkatan bahayanya. Ini bid'ah dalam amal, bid'ah amaliyah. Nah, bid'ah amaliyah itu banyak. Ada bid'ah yang disebut sebagai idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu ada dalilnya, tetapi kemudian disyarat-syarat khusus. Bid'ah idhofiyah itu ada dalilnya, tetapi kemudian nanti ditambahi ketentuan-ketentuan tertentu. Ini namanya idhofiyah. Kita ini suka idhofiyah di Indonesia. Nanti soal hukumnya bagaimana masih akan sangat diteliti isi kandungan yang dilakukan di dalamnya. Sholawat itu ibadah masyru'ah, diperintahkan. Tapi kalau sholawatan apalagi ditambahi dangdut, nah itu masuk kategori itu sudah tambahan. Tahlil ibadah yang sangat pokok, masyru', harus dilaksanakan. Tetapi kalau ditambahin nah itu sudah idhofiyah. Selalu begitu. Yasin itu ada perintah, Qra'u Yasin, bacakan Yasin. Tapi kalau ditambahin ya berarti idhofiyah. Gitu. Mengkhususkannya pada waktu tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, ada aturan tertentu. Ini namanya idhofiyah. Ada bid'ah namanya bid'ah tarkiyah. Saya pokoknya mau ibadah terus, sholat dari ba'da isya sampai subuh, gak mau tidur. Itu juga bid'ah, Pak, namanya bid'ah tarkiyah, gak mau tidur soalnya. Saya pokoknya mau puasa terus setiap hari, gak putus. Itu juga bid'ah, Pak, namanya tarkiyah, tinggal makan siang. Ada bid'ah tarkiyah yang lain, saya pokoknya gak mau nikah ganggu ibadah. Ini namanya bid'ah tarkiyah. Ada bid'ah lagi, satu namanya bid'ah iltizamiyah, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu juga bid'ah, Pak. Contoh, kantor mewajibkan karyawan sholat duha. Nah, sholat duha hukumnya apa, Pak? Sunnah, kok diwajibkan? Berarti bid'ah. Apalagi kalau kemudian yang nggak sholat duha potong gaji. Wah, itu bid'ah berlipat-lipat bid'ah. Nggak boleh, itu bid'ah. Bid'ah iltizamiyah mewajibkan sesuatu pada satu hal yang Rasulullah dulu tidak mewajibkannya. Ada seorang ustaz yang beliau setiap hari memberikan kajian atau khutbah atau kemudian ceramah selalu memulai dengan hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah ala inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Ini hadisnya benar. Rasulullah bersabda, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik kalam kita butuh, sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Ingatlah bahwa segala perkara baru yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Dan bid'ah itu sesat, dan sesat itu di neraka. Setiap ceramah selalu hadis itu muncul. Saya tanya, Ustaz, mohon maaf, apakah ada hadis sahih yang menunjukkan demikian? Apa? Yang tadi? Iya itu hadisnya sahih. Iya, hadisnya sahih. Maksud saya, apakah Rasulullah juga membacanya selalu setiap kali, atau itu hanya sekali? Sahabat-sahabat mendengar itu. Sebentar, itu keterangan nanti saya cari dulu. Tadi. Oh iya, itu cuma sekali, bukan setiap kali Rasulullah kemudian menyampaikan itu. Setiap ceramah pasti ada hadis itu. Itu kalau setiap ceramah ada hadis yang itu bid'ah iltizamiyah namanya. Menyebut hadis tentang bid'ah di setiap ceramah itu namanya bid'ah iltizamiyah. Ini bid'ah menurut Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi bid'ah menurut pembagiannya, menurut Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Ini agak unik ini. Kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, bid'ah bukan hukum, tetapi muhkam alaih.
bid'ah itu bukan hukum. Jadi keliru kalau orang mengatakan ini hukumnya bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah adalah suatu bentuk amalan yang dia adalah objek dari suatu hukum. Sedangkan hukum dalam fikih itu sepakat 5. 1, wajib. 2, mandub, sunnah. 3, mubah. 4, makruh. 5, haram. Jadi setiap amalan disebut bid'ah harus dilihat apakah dia hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah, hukumnya makruh, atau hukumnya haram. Orang-orang bertanya, apa ada bid'ah yang wajib? Apa ada bid'ah yang fardu? Kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, ada. Apa itu bid'ahnya Sayyidina Abu Bakar ketika atas usul Sayyidina Umar mengumpulkan Quran dalam satu mushaf? Oh, itu bukan bid'ah yang kita maksud ini. Nanti dulu, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, coba periksa riwayat. Ketika kemudian Umar usul karena banyak orang meninggal di dalam perang, lalu beliau khawatir Quran akan hilang, beliau mengatakan, ya Khalifah Rasulullah, kumpulkan Quran dalam satu mushaf. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar, hadhihi bid'ah ma amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, ini adalah perkara yang baru, bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan yang begini kepada kita. Nah, kalau Abu Bakar aja bilang bid'ah, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, mari kita bilang bid'ah. Karena Khulafaur Rasyidin itu sealim-alimnya sahabat Rasulullah. Abu Bakar bilang bid'ah, kita bilang bid'ah, tapi ini bid'ah yang wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan oleh Abu Bakar, maka akan berbahaya bagi kaum muslimin saat itu kehilangan Al-Quran. Ada bid'ah yang sunnah nggak? Ada, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam. Apa itu? Jadi saya tadi cerita, Rasulullah itu kalau Ramadan, satu Ramadan beliau sholat tarawih, sholat qiyamul lail Ramadan di masjid. Sahabat ikut. Malam kedua Rasulullah sholat, makin banyak yang ikut. Malam ketiga Rasulullah sholat, makin tambah banyak yang ikut. Malam keempat Rasulullah tidak muncul, malam kelima tidak muncul, malam keenam tidak muncul, baru malam ketujuh muncul lagi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah kok kemarin nggak kelihatan di masjid, nggak sholat di masjid? Kata Nabi SAW, aku khawatir itu memberatkan kalian, dan aku khawatir kalian mengira wajib. Maka sesudah itu sholat qiyamul lail Ramadan di Masjid Nabawi dilaksanakan oleh para sahabat, ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Makin lama yang berjamaah makin banyak. Di masa Abu Bakar tidak terlalu terperhatikan. Begitu Sayyidina Umar jadi khalifah, malam pertama Ramadan pergi ke masjid, kaget beliau. Di sana ada imam, sini ada imam, sini ada imam, sini ada imam, situ ada imam, situ ada imam, situ ada imam. Semuanya baca Quran, suaranya itu. Kalau istilah Jawa saya belum menemukan pada yang dapat Indonesia, istilah Jawanya itu pating sebelum. Jadi yang sana mengeraskan bacaan, yang sini mengeraskan bacaan, yang sini mengeraskan bacaan. Lomba-lombaan bacaannya masing-masing, imam yang banyak, satu masjid imamnya banyak sekali. Maka saya dengar mengatakan ini jelek sekali. Kemudian setelah semua selesai, beliau mengatakan mulai besok nggak begini, kata beliau. Mulai besok Ubay bin Ka'ab jadi imam, semua ikut makmum Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk jadi imam, ya Amirul Mukminin, hadhihi bid'ah ma amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Amirul Mukminin, salat dikumpulkan jadi satu begini, kemudian kau perintahkan orang semuanya untuk salat jadi makmum, ini bid'ah. Rasulullah tidak pernah memerintahkannya. Ubay bin Ka'ab, imamnya para sahabat, bilang bid'ah. Maka Umar menimpali juga dengan mengokohkan bahwa itu disebut bid'ah, dengan mengatakan nikmatil bid'ah hadhihi, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Kalau Umar dan Ubay bilang itu bid'ah, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, mari kita sebut juga itu bid'ah, tetapi ini bid'ah yang sunnah. Yang ketiga, bid'ah yang mubah. Ada nggak? Ada. Apa itu? Bid'ahnya Sayyidina Utsman ketika beliau di Mina tidak mengqashar sholat. Dikomplain sama sahabat, kata Ibnu Mas'ud, musibah. Saya ikut Nabi mengqashar, saya ikut Abu Bakar mengqashar, saya ikut Umar mengqashar. Lah kok ikut Utsman tidak mengqashar? Tapi ketika Utsman imami, beliau tetap sholat. Ditanya sama sahabat-sahabatnya, katanya tadi ini musibah. Lah kok ikut sholat? Kalau berpecah belah lebih musibah, katanya Mas'ud. Beliau tetap imam. Maka nanti kita tanyakan kenapa beliau melaksanakannya. Abdurrahman bin Auf mewakili para sahabat tanya kepada Utsman, apa alasannya? Apa hujahmu? Kenapa kamu tidak mengqashar sholat seperti Rasulullah, Abu Bakar maupun Umar? Kata Utsman, karena saya menikah dengan wanita Makkah, maka saya kesini, bukan musafir. Kata Abdurrahman bin Auf, tapi kan istrimu kamu bawa ke Madinah, kesini ini bukan tempat mukimmu. Iya, jadi Sayyidina Utsman menambahkan satu fikih penting, pergi ke tempat mertua tidak dihitung musafir. Iya kan? Sayyidina Utsman sangat pakai dalam hal ini, beliau menunjukkan kepada kita pergi ke tempat mertua tidak dihitung musafir. Kemudian
Abdurrahman bin Auf mengatakan lagi, kamu punya hujah lain enggak? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, ada, yaitu saya punya kebun di sini. Kebun ini saya datangi setiap saat panennya, setiap saat mengeluarkan zakatnya, dan setiap saat musim tanam. Fikih keduanya Sayyidina Utsman, ke tempat pekerjaan tidak dihitung safar. Saya tinggal di Jogja, kantor di Jakarta, pergi flight pertama, pulang flight sore. Maka di Jakarta saya tidak mengkosor karena pekerjaannya di Jakarta rutin. Fikih kedua dari Sayyidina Utsman. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf menuntut lagi, tambahkan lagi hujah. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, itu loh di atas bukit itu ada orang-orang Yaman baru saja masuk Islam. Nanti kalau aku mengkosor sholat, mereka kira sholatnya cuma 2 rakaat. Nanti pulang kampung mereka sholatnya dikosor terus. Nah, meninggalkan yang sunnah demi menjaga supaya tidak terjadi fitnah, afdal, kata Utsman. Meninggalkan yang sunnah demi menjaga supaya tidak terjadi fitnah, kata Sayyidina Utsman, afdal. Ini juga yang dilakukan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu diprotes murid-muridnya. Kenapa? Beliau meriwayatkan hadis tentang salat qobliyah maghrib. Kata Imam Ahmad, Rasulullah melaksanakan qobliyah maghrib dan ini sahih. Tapi murid-muridnya komplain, kenapa ya Imam Anda meriwayatkan hadis qobliyah maghrib sahih? Belum pernah kami selama jadi muridmu lihat kok qobliyah maghrib. Kalau datang ke masjid langsung salat maghrib, nggak pernah qobliyah. Kata Imam Ahmad sambil tersenyum, lah iya, lah memang sahih hadisnya. Lah kok tidak diamalkan? Nah, tapi penduduk Baghdad ini terlanjur mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak mengetahui hadis ini, sehingga beliau mengatakan tidak ada qobliyah maghrib. Kalau aku sholat qobliyah maghrib sendirian jadi fitnah. Maka, Masya Allah ya, jadi kembali kepada bahasa bid'ah tadi. Jadi ada bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh banyak, bid'ah yang haram banyak. Tetapi harap disadari dengan definisi dari Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam, maka ada bid'ah yang tentu saja tidak bisa langsung divonis sebagai sesuatu yang sesat. Kullu dalam bahasa Arab tidak selamanya menggambarkan semua, bisa sebagian besar. Wa ja'alna kulla syai'in hayyin wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Kullu di situ maknanya semua atau sebagian besar, karena malaikat dari cahaya, iblis dari api, bukan dari air, ya kan? Padahal mereka hidup. Jin juga dari api, berarti itu maksudnya kullunya itu sebagian besar. Kalau kullu bid'atin dhalalah, sebagian besar bid'ah itu sesat. Terjemah yang lebih tepat menurut Imam Izzuddin bin Abdus Salam adalah demikian. Dan kita ini karena sensinya dengan perbedaan, kadang-kadang karena kurang ngaji, mengira semua yang berbeda itu bid'ah. Padahal boleh jadi hadza ikhtilaf bainal ulama. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh, hadisnya begini. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan mautakum, orang-orang mati kalian, dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak ibu sekalian mengamalkan talqinnya itu sebelum mati atau sudah mati? Mengamalkan hadis ini, talqinkan mautakum dengan la ilaha illallah, itu diamalkan sebelum mati apa sesudah mati? Sebelum. Itu ikut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi beliau berdalil perintah Rasulullah ini adalah agar kita mentalkinkan orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah, karena ada hadis lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga. Maka kita berusaha agar orang itu masuk surga dengan mentalkin supaya dia bisa mengucap la ilaha illallah. Kata Imam Nawawi, nanti dulu yang seperti itu juga bagus, tetapi mauta itu kalimat dalam hadis talqinkan mautakum dengan la ilaha illallah. Coba tanya semua orang Arab yang berbahasa Arab, tanyakan mauta, disurvei artinya sudah mati atau belum mati. Kata Imam Nawawi, semua orang Arab yang mengerti bahasa Arab akan mengatakan mauta itu artinya sudah mati. Jadi kata Imam Nawawi, ada perintah mentalkin sebelum mati untuk menuntut supaya bisa mengucap la ilaha illallah, tetapi Rasulullah juga memerintahkan kita satu bentuk ibadah yang lain, yaitu mentalkinkan dia sesudah mati. Kata Ibnu Qudamah, kalau sudah mati apa gunanya? Kalau sudah mati apa gunanya? Kata Imam Nawawi, hati-hati bicara ibadah, jangan bicara gunanya dulu. Nanti kamu tanya,
Wong yang kentut bagian situ kok malah tidak dibasuh, wudhu itu kok yang dibasuh nggak ada hubungannya sama kentutnya. Nanti kamu tanya, masul khufain, membasuh sepatu khuf, itu kan yang kotor bawah, tapi syariat menentukan yang dibasuh atas apa bawah? Atas. Nanti kamu tanya, yang begitu-begitu kata Imam Nawawi. Jangan kemudian kalau ada perintah ibadah dari Rasulullah, jangan tanya gunanya dulu. Oh begini kata Imam Nawawi, kalau kamu tanya guna-gunaan, kalau sebelum mati kamu talqinkan meskipun kamu talqin 1000 kali, kalau Allah sudah menakdirkan dia tidak bisa ucap, ada gunanya apa enggak? Nah, kata Imam Nawawi lagi, kalau kamu tanya gunanya yang lain, kalau kamu pakai logikamu bahwa kalimat itu harus ada gunanya, nih saya kasih dalil. Dalilnya apa? Imam Nawawi memberikan satu hadis. Hadisnya apa? Orang yang dikubur itu masih bisa mendengar langkah kaki terakhir orang yang mengantarnya ketika meninggalkannya. Kata Imam Nawawi, lah kalau langkah kaki terakhir orang yang menguburkannya pergi meninggalkannya saja dengar, masa Pak Kertosudiro, nanti kalau ada malaikat gua bertanya kepadamu, man rabbuka, jawablah Rabbi Allah. Masa kayak gitu gak denger? Kata Imam Nawawi, ya dengerlah. Jadi kata Imam Nawawi, talqin itu ibadah, ikuti perintah Rasulullah dalam ibadah. Ini nggak ada hubungannya dengan yang mati, ini ibadah untuk yang hidup, yaitu mentalqin. Dan mentalqin itu ada sebelum mati, ada sesudah mati. Kesimpulannya Imam Nawawi begitu. Kadang-kadang kita itu karena nggak ngerti, kurang ngaji, kemudian pergi ke kuburan, ngantar jenazah, begitu ada orang yang kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, mentalqinkan dengan kalimat Allah la ilaha illallah, lihat bid'ah. Nanti dulu mas, ngaji dulu mas. Ini Imam Nawawi mengatakan bukan dengan sembarang perkataan, yang mendukung beliau nanti banyak sekali. Dalil penguat yang menunjukkan Imam Nawawi itu hujahnya lebih mantap itu banyak. Tadi bisa kita pahami sendiri ya, hujahnya Imam Nawawi ini. Jadi ini luar biasa. Kita kadang-kadang sensi karena hanya pernah kurang ngaji. Dan kita ini harus membedakan ikhtilaf furu'iyah dalam fikih itu ranahnya bukan benar batil. Ranah perbedaan fikih itu adalah tepat dan lebih tepat. Fikih itu bukan benar batil, bukan hak dan batil. Beda dalam fikih itu bukan hak dan batil, beda dalam fikih itu tepat lebih tepat. Dalilnya apa? Ini ada sekelompok orang, sahabat Nabi SAW, ketika itu pasca perang Khandaq, ada pelanggaran oleh Yahudi Bani Quraidah. Kata Nabi kepada sekumpulan sahabat ini, kalian berangkat ke Bani Quraidah sekarang. Untuk apa? Awasi mereka jangan ada yang lari dari benteng-benteng. Maka Nabi bersabda kepada mereka, la tusallan al-asr illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat saja. Begitu berangkat sampai tengah perjalanan, ini kota Madinah, ini benteng Bani Quraidah, di tengah perjalanan matahari mau terbenam, Pak. Debat separuh mengatakan, ayo sholat dulu, waktunya mau habis ini. Kata sebagian, tadi Nabi perintahnya sholatnya di Bani Quraidah. Kata yang sini, itu tadi maksudnya kita suruh cepat, tapi kalau nggak ada, ya sholat itu lebih utama loh. Kalau sholat itu inna sholat kanat ala mu'minin dan kita mamputan, ada batas waktunya. Sholat dulu mas. Yang sini mengatakan, enggak, sholatnya di Bani Quraidah. Pasukan itu terpecah dua, separuh sholat di tengah perjalanan supaya kebagian waktu, separuh sholat di Bani Quraidah, dan riwayat menyebutkan yang sholat di Bani Quraidah itu sholat asar sudah lepas waktu isya. Begitu pulang saling melaporkan kepada Nabi SAW. Yang satu lapor, ya Rasulullah, masa sholat asarnya itu habis isya ini ya Rasulullah. Yang separuh lapor juga, ini tidak memenuhi perintahmu ya Rasulullah. Tadi perintahmu sholat di Bani Quraidah, ini sholat di jalan ya Rasulullah. Siapa yang disalahkan Nabi? Tidak, Nabi mengatakan la haraj, tidak masalah. Jadi sholat asar di Bani Quraidah yang melanggar waktu, atau sholat asar di jalan yang sesuai waktu tapi melanggar tempat, mana yang tepat, mana yang lebih tepat? Itulah fikih. Itulah fikih. Yang salah siapa? Ya nggak sholat asar. Jelas itu. Yang salah, yang nggak sholat asar. Yang sama-sama sholat asar ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan pendapat fikih itu memiliki kadang-kadang dimensi zaman dan tempat yang mengikat menjadi kebaikan bagi kita. Ada Imam Atha bin Abi Rabah namanya Bapak Ibu sekalian. Imam Atha bin Abi Rabah ini punya pendapat pada zamannya yang disebut sebagai pendapat syad, pendapat ganjil. Padahal Imam Atha bin Abi Rabah itu alimnya tabi'in.
Ibnu Abbas dan Ibnu Umar saja, dua ulamanya sahabat, kalau ada atok, beliau mengatakan, kalau ada atok jangan tanya saya, tanya atok cukup. Tetapi Imam Atok bin Abi Rabah dikritik selama 1300 tahun oleh para ulama fikih karena satu pendapat yang aneh. Pendapatnya Imam Atok bin Abi Rabah adalah yang namanya melempar jumroh di hari tasyrik itu qabla zawal afdal. Padahal para ulama saat itu meyakini Rasulullah mengamalkannya ba'da zawal, Abu Bakar mengamalkannya ba'da zawal, Umar mengamalkannya ba'da zawal, Utsman ba'da zawal. Zawal itu waktu dulu tengsel matahari. Ali mengamalkannya ba'da zawal. Lah kok berani-beraninya Atok bin Abi Rabah mengatakan qabla zawal afdal? Ya enggak, yang afdal itu ba'da zawal. Kata Atok bin Abi Rabah, hujahnya apa? Dulu Rasulullah melaksanakan itu kan pas haji wada. Rasulullah kenapa nunggu zawal? Itu bukan nunggu waktu. Kata Atok, itu Rasulullah nunggu sahabat ngumpul dulu karena mau diajari cara yang benar. Jadi qabla zawal sebenarnya afdal, cuma Rasulullah tidak melaksanakan qabla zawal karena sahabat saat itu belum kumpul. Nah, pendapatnya Imam Atok ini perdebatan 1300 tahun lamanya. Ya enggak, menurut para ulama fikih mayoritas kemudian berpendapat pendapat ini ganjil, tidak perlu diikuti. Sampai tahun 1990 Lajnah Daimah lil Buhus wal Ifta Kerajaan Saudi Arabia bersidang. Kenapa? Karena semua jamaah kalau melempar jumroh itu maksain ba'da zawal, tempatnya makin padat, desak-desakan luar biasa. Sudah tempatnya diperbesar di tingkat 2 lantai, tiang jumrohnya, jamarotnya ditinggikan, tetap gak nampung. Ini terus bagaimana? Bahaya ini, nyawa manusia bisa terancam. Buka referensi fikih. Alhamdulillah, ada pendapatnya Imam Atok. Ada pendapatnya Imam Atok mengatakan qabla zawal afdal. Itu pendapat yang 1300 tahun dipetikeskan, dimunculkan dengan mengatakan sekarang bisa diatur jadwalnya. Indonesia jam 6 sampai jam 8. India 8 sampai 10. Diurutkan jadwalnya. Kenapa? Karena kemudian ada pendapat Imam Atok bin Abi Rabah yang selama 1300 tahun nggak kepake, di zaman kita jadi kepake. Karena kalau tidak pakai pendapatnya Imam Atok, bahaya bagi nyawa. Nyawa lebih tinggi nilainya sehingga harus dijaga. Itu loh. Kadang-kadang orang tidak mengerti fikih, beda terus pokoknya beda. Memang itu aliran yang agak aneh. Padahal soal ini furu'nya. Ada yang kemudian imamnya, Masya Allah, subuhnya kunut, dia gak suka kunut. Kata dia, dalil hadisnya kunut itu dhaif. Perhatikan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan hadis kunut itu dhaif. Beliau mengatakan kalau seorang makmum ikut di belakang imam yang kunut, dia hendaklah mengangkat tangannya untuk berdoa bersama imam. Kenapa? Ini kita perlu memahami karakteristik para imam. Imam Syafi'i itu orangnya sangat cinta ibadah, tapi juga sangat cinta sunnah. Jadi kalau soal ibadah Imam Syafi'i ikut sunnah banget, beliau itu nasihat sunnah. Tapi kalau ada peluang nambahi sesuatu yang menguatkan ibadah, pasti beliau ambil. Lah ketemu hadis tentang kunut sama Imam Syafi'i pasti diambil. Oh saya amalkan. Kenapa? Kesempatan berdoa. Jadi bagi Imam Ahmad bin Hanbal, hadis Anas bin Malik yang kemudian dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i itu dalam rawinya ada sesuatu masalah sehingga tidak beliau pakai. Tapi beliau mengatakan apa? Kalau di belakang imam yang kunut, bahkan yang lebih parah daripada itu, Imam Ahmad ditanya, ya Imam, engkau mau nggak makmum di belakang imam yang sedang mimisan? Imam Ahmad itu punya pendapat orang yang keluar darah mengalir wudunya batal. Maka kalau mimisan bagi Imam Ahmad wudunya batal. Kata Imam Ahmad ditanya begitu, kamu nggak mau nggak jadi makmum di belakang orang yang mimisan, imam yang sedang mimisan, setrap-setrup gitu, mau nggak? Kata Imam Ahmad, Masya Allah, mana mungkin saya menolak menjadi makmumnya Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i dan Imam Malik. Kenapa? Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i, Imam Malik mengatakan gak batal. Masa saya menolak jadi makmumnya Ats-Tsauri, Auza'i dan Malik? Enggak, kata Imam Ahmad, saya pasti bermakmum kepada mereka. Loh katanya, mimisan batal. Bagi saya batal. Kalau imamnya mengatakan tidak batal, ya bagi dia tidak batal. Itu
itu tanggung jawabnya kepada Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ini yang furu'iyah ini, mari sederhanakan. Bedanya itu dalam soal-soal ikhtilaf yang sangat-sangat furu'iyah. Kalau ini menjadikan kita rame di masjid, gitu ya. Ya mukmin itu kan harusnya makin lama makin meningkat orang kepada ketaatan. Kalau kita tambah ngaji, kok tambah galak, ada yang masalah di situ. Ya itu makin ngaji, masya Allah, makin soleh, makin rajin ibadah. Tapi sekarang itu jadi tidak pernah nyapa. Ada masalah ini. Dia itu masya Allah makin ngaji, makin rajin sholat ke masjid. Tapi sekarang itu kalau sama sampainya itu suka melototin kalau kakinya nggak rapat. Kalau kemudian ngaji kok nambah serem, masalah. Maka dari itu Allah ketika menjawab doanya Ibrahim itu berdoa, Rabbana wa ba'aslihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surah Al-Baqarah ayat 129. Ibrahim berdoa untuk datangnya Rasulullah. Itu doanya Ibrahim, urutannya adalah tilawah, taklim, tazkiyah. Allah jawab di surah Ali Imran dan di surah Al-Jumu'ah. Jawaban Allah dibalik, tazkiyah dimajukan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tazkiyah itu didahulukan daripada ngaji. Kalau ngaji tidak membuat hati kita bersih. Kalau ngaji membuat kita merendahkan orang lain. Kalau ngaji membuat kita makin ganas dan galak kepada sesama. Berarti sebelum ngaji sebenarnya ada proses yang kita lewati, yaitu tazkiyah. Tazkiyah itu amal yang paling indah, amal yang paling berharga, dan amal yang syaitan paling bersemangat untuk menggagalkannya, itu tazkiyah. Karena yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maaf ini kalau sebut nama. Hari itu tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, selamat dari penyakit-penyakit, bersih dari penyakit-penyakit. Maka membersihkan diri dari penyakit hati itu akan dihalangi luar biasa oleh syaitan. Ya Allah, saya pengen tilawah untuk membersihkan hati saya. Kemudian tilawah, maka kata syaitan kepada orang yang sedang tilawah untuk membersihkan hatinya, Masya Allah, kalau itu ngaji itu bagus sekali, keraskan dikit biar orang pada dengar, itu syiarmu. Oh nanti pasti Masya Allah jadi sumber hidayah buat mereka. Sudah disemangati begitu, suaranya jadi agak keras ngajinya gitu ya. Kemudian mengatakan, tuh kan Masya Allah pada kamu, sama kamu ini memang luar biasa, ngaji itu paling bagus. Nah ini kamu ini yang kemudian menandingi kamu ngajinya. Itu padahal tadi niatnya baca Quran, mau tazkiyah, mau mensucikan hatinya dari penyakit hati. Sama syaitan dibisik supaya makin keras ngajinya, supaya kemudian menjadi riya. Jadi tazkiyah ini amal yang paling dihalangi sama syaitan. Ya Allah, saya tadi rasanya berdosa banget, saya mau bertobat kepadamu, saya mau sholat sunnah. Kemudian pergi sholat duha di musola kantor. Masya Allah, kami ini karyawan yang luar biasa, sampai rajin sholat duha. Tuh di belakang tuh dilihatin sama bos, panjangin dikit sujudnya mas, panjangin. Luar biasa ya, kita ini luar biasa. Jadi yang namanya tazkiyah ini amal yang paling dihalangi sama syaitan. Maka kita ini tidak akan pernah bisa membersihkan, mensucikan diri kita sendiri. Maka Allah diksinya ketika menerangkan kata-kata iblis mengatakan, aku bisa menggoda semuanya anak Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas. Mukhlas itu apa? Bukan cuma mukhlis. Kalau mukhlis itu ikhlasnya karena ikhtiar. Kalau mukhlas itu ikhlasnya karena pertolongan Allah SWT. Ada orang yang berusaha sendiri untuk ikhlas, tidak akan mampu. Tapi kalau dia ditolong Allah untuk ikhlas, maka mukhlas. Orang yang ditolong Allah untuk ikhlas, memang tidak. Jadi ikhtilaf ini Bapak Ibu sekalian, ayo enteng-entengan mulai sekarang. Beda-beda fikih ini enteng-entengan tapi tetap rajin ngaji. Kita itu kalau beda fikih itu kayak di jari-jari ini. Makin lama makin ngaji, makin ketemu di sini. Oh iya sana ada dalilnya. Oh iya sana ada dalilnya. Oh iya sana ada dalilnya. Ketemu di mana? Di sini.
memegangi satu pendapat. Usahakan ketika menyampaikan tidak menyakiti sesama. Pak A.R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah 68 sampai 90. Itu seorang yang kayak saya Al-Albani dalam soal rakaat sholat tarawih. Beliau berpendapat dengan hadis Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah sholat di rumahnya di Ramadan atau di Ramadan yang kulihat tidak pernah lebih dari 11 rakaat, tapi jangan tanya pada panjang dan bagusnya. Jadi kata Aisyah, Rasulullah itu sholatnya di rumah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sahabat-sahabat lain punya keterangan lain. Kata para sahabat lain, kalau di masjid Rasulullah itu memperbanyak rakaat supaya tidak berat dari sahabat-sahabatnya. Nah, tapi Al-Albani condong pada pendapat Aisyah ini. Pak A.R. Fahrudin sama, sholat tarawih maksimal 11. Satu hari Pak A.R. diundang ke sebuah masjid di Surabaya untuk kultum tarawih. Selesai kultum tarawih, jamaah takjub. Kata mereka, ternyata ketua Muhammadiyah alim juga. Saya kira cuma organisator. Ternyata juga seorang ulama. Sudah beliau diminta imami, tapi ketika baca Quran bacaannya bagus, suruh imami. Akhirnya kemudian jamaah bersepakati, Pak A.R. imami, Pak A.R. imami. Pak A.R. bertanya kepada jamaah, Bapak Ibu sekalian, biasanya di masjid kita ini kalau sholat tarawih 11 atau 23? Jamaah kompak menjawab 23 gitu. Maka Pak A.R. mengatakan, Bismillah J, mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti kebiasaan kita. Allahu Akbar. Lalu sholat imam. Di masjid itu biasanya 23 rakaat, tapi jam 8 selesai Pak. Karena ada unsur olahraganya di situ ya. Asal masih tumakninah nggak apa-apa, ya nggak boleh kalau sudah sampai Allahu Akbar. Nah, ya Fatihahnya satu nafas, nggak apa-apa. Kalau kuat, bisa. Itu biasanya jam 8 sudah selesai. Pak A.R. ngimami sudah sampai setengah 9 baru dapat 8 rakaat. Maka kemudian beliau menghadap kepada hadirin jam setengah 9 itu, Bapak Ibu sekalian dilanjutkan sampai 20 atau kita witir saja. Jamaah kompak menjawab witir. Lalu sholat ditutup dengan witir. Gus Dur mengatakan itu satu-satunya masjid NU yang kecolongan karena kecerdasan Pak A.R. Sholat tarawihnya diskon 60%. Ini Pak A.R. memegangi pendapatnya yang sangat pokok. Pokoknya saya mau 11 kenceng, tetapi cara menyampaikannya tidak menyakiti orang. Indah. Al-Alamah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Fakih Usman, satu tokoh NU, satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Fakih Usman berpendapat yang namanya beduk dan kedongan itu khair, baik saja, karena meningkatkan keterpanggilan orang supaya bisa sholat berjamaah masjid di saat masjid belum punya sound system. Suara kedongan dan beduk itu membuat orang lebih tahu sholat daripada sekedar adzan. Maka baik kata beliau, kedongan dan beduk bukan bid'ah. Karena di luar adzan dia baru bid'ah kalau dimasukkan sebagai unsurnya adzan. Misalnya adzannya sambil diiringi Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu bid'ah kalau beliau. Tapi kalau dung baru kemudian adzan, kata beliau itu terpisah, jadi tidak termasuk bid'ah. Pendapat Kiai Fakih Usman. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kentongan dan beduk itu bid'ah. Lawang Nasrani pakai lonceng, Yahudi pakai trompet, kok kita ikut-ikutan tabuhan? Itu tasyabbuh bil kufar. Gak perlu, wong Nabi juga gak mencontohkan. Jadi beliau mengatakan kentongan dan beduk bid'ah. Pada suatu hari Kiai Hasyim Asy'ari berkunjung ke Kiai Fakih Usman di Mas Kumambang, Gresik. Maka hamil satu kehadiran Hadratus Syekh, Kiai Fakih Usman berperintah kepada para santrinya, santri-santri siap Kiai, copoti semua beduk dan kedongan, sembunyikan rapat-rapat di masjid kita maupun masjid-masjid kampung sebelah. Loh kenapa Kiai? Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau datang, beliau menganggap itu bid'ah. Jangan sampai hati beliau terganggu karena melihat kedongan dan beduk kita. Ayo copoti, sembunyikan. Beberapa bulan kemudian gantian Kiai Fakih Usman berkunjung ke Tebuireng. Hamil satu kunjungan, Kiai Hasyim Asy'ari berperintah kepada para santri. Santri-santri, ya Kiai, pinjam kentongan dan beduk ke kampung-kampung tetangga, pasang di masjid kita dan masjid-masjid sekitar kita. Lo katanya bid'ah Kiai,
enggak, ini Kiai Fakir Usman mau datang dan beliau menganggap itu bukan bid'ah. Kalau beliau nggak lihat pertolongan dan duduk, nanti serasa ada yang bilang, ayo sekarang dipasang. Santri-santri tanya, nanti dipikul nggak Kiai? Urusan nanti, pasang. Jadi Masya Allah, bagaimana mereka menyikapi perbedaan? Indah sekali. Agar tidak dikira ini hanya khas Islam Nusantara, saya ambil contoh dari kalangan sahabat. Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Abbas beda pendapat soal waris. Kata Ibnu Abbas, kalau bagian cucu disamakan dengan bagian anak, maka bagian kakek sama dengan bagian bapak. Kan biasanya begitu. Kalau cucu sama dengan anak, kakek sama dengan bapak. Kata Zaid, ya itu wong bapak ke kakek itu jumlahnya tertentu. Kakek dari bapak pasti 2. Tapi kalau anak ke cucu itu jumlahnya nggak tentu. Wong kemudian anaknya ya terserah gitu. Allah beri anak juga terserah Allah gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Bagian anak sama dengan bagian cucu tidak bisa dikiaskan menjadi bagian bapak sama dengan bagian kakek, kata ya Zaid bin Thabit. Kata Ibnu Abbas, saya bisa loh membalas sama beliau itu. Lalu masa bagian anak sama dengan cucu kok tidak disamakan juga bagian kakek dengan bapak? Satu hari ada keluarganya Ibnu Abbas yang meninggal. Keluarganya Ibnu Abbas yang meninggal ini perlu dibagi warisnya sesuai, harus pilih pendapat, mau pakai pendapatnya Ibnu Abbas atau pakai pendapatnya Zaid. Nah Ibnu Abbas tahu keluarganya yang meninggal ini lebih suka hadir ke pengajiannya Zaid bin Thabit. Maka kata Ibnu Abbas, almarhum ketika hidup suka pengajian Zaid, datangkan Zaid ke sini untuk menghitungkan warisnya. Maka Zaid datang, dihitungkan warisnya. Zaid tahu ini keluarganya Ibnu Abbas, maka ketika menghitungkan warisnya, Zaid tidak pakai pendapatnya, tapi pakai pendapat Ibnu Abbas. Bolak-balik tak karuan. Dia pakai pendapatnya Ibnu Abbas. Lihat Zaid menggunakan pendapatnya, Ibnu Abbas ternyuh ketika Zaid mau pulang. Keledainya Zaid dituntun sama Ibnu Abbas. Zaid mengatakan, ini mau diapain saya? Jangan, putra Bapak Rasulullah, jangan. Tidak, saya mau antar Anda, tuntun keledai Anda sampai rumah Anda. Kata Zaid, waduh malu saya, kok begitu caranya? Iya, ada ma'amarkan di Rasulullah SAW di ulama ini. Kata Ibnu Abbas, ini yang diperintahkan Rasulullah, cara menghormati ulama kami seperti ini. Zaid kemudian mengatakan, putra Bapak Rasulullah, coba perlihatkan tanganmu. Kemudian tangannya Ibnu Abbas diperlihatkan. Begitu tangannya Ibnu Abbas diperlihatkan, sama Zaid dicium dan dikecup. Kata Ibnu Abbas, apa ini? Sahabat Rasulullah, kok Anda pakai cium-cium tangan saya segala? Kata Zaid, ada ma'amar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli baiti. Ini yang diperintahkan Rasulullah kami lakukan kepada ahli bait beliau. Indah. Kita kalau ngajinya cuma fikih, cuma ketemu Ibnu Abbas dan Zaid beda pendapat soal waris, beda pendapatnya begini. Itu kalau ngajinya cuma fikih. Tapi kalau ngajinya sampai sirah, insya Allah sampai kepada bagaimana perilaku mereka di dalam perbedaan. Dan ini menjadi pelita penerang bagi kita. Beda fikih lah, enteng-entengan. Yang penting rajin ngaji. Yang masalah itu memang orang Muhammadiyah yang gak ngaji, orang NU yang gak ngaji, orang HT yang gak ngaji, orang Tarbiyah yang gak ngaji, orang CT gak ngaji. Semua kalau gak ngaji bermasalah Pak. Tapi kalau makin ngaji, tadi ketemunya di mana? Makin ketemu di sumber pokok, orang akan mengatakan, oh iya ya, sana ada dalilnya. Oh iya ya, sana ada dalilnya. Kalau perbedaan jadi permusuhan, padahal perbedaannya tak. Iya, kesimpulannya satu, kurang ngaji. Oh sudah rajin ngaji itu, ya berarti ustadznya yang kurang ngaji. Ustadznya yang ngajari itu yang kurang ngaji. Tabarak Rahman, semoga Allah memberikan kita bersemangat tolabul ilmi. Masya Allah sudah jam 9 lebih. Mohon maaf atas waktu yang molor-molor ini. Jazakumullah khairan atas kesetiaannya hadir sampai akhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memimpin kita melaksanakan perintah Allah yang terakhir, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tidak bisa mengandalkan ibadah kita untuk memasuki surga Allah. Kata Imam An-Nawawi, sebab apa? Sebab ibadah kita itu digunggung susun jadikan satu. Untuk bayar nikmat Allah saja sehari gak cukup.
untuk bayar nikmatnya Allah sehari itu semua ibadah kita dikumpulkan jadi satu, nggak akan cukup. Maka kita ini menggunakan ibadah kita bukan semata-mata sebagai sesuatu yang kita minta kepada Allah balasan, tetapi ibadah kita adalah untuk menjemput rahmati Allah. Dengan rahmati Allah itulah kita akan diselamatkan oleh Allah dari murka dan azabnya, kemudian dibawa ke dalam ridha dan surganya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita al-firdausil a'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.